Menurut Ibu, bagaimana pengaruh proses pembelajaran ketika menggunakan media pembelajaran dengan tidak menggunakan media pembelajaran? Pastinya kalau di kelas 1 itu penggunaan media pembelajaran itu ya pasti lebih menarik lah daripada kita hanya menggunakan metode ceramah dengan menggunakan buku paket. Kalau kita memang mau membuat untuk berkreasi, tentulah akan berdampak pada hasil belajarnya. Cuman terkadang kita ini kan tidak menggunakan media pembelajaran bukan berarti tidak mau, tapi mungkin nengok materinya lah. Kalau materinya cukup mungkin hanya dengan tidak menggunakan media ya nggak usah pakai media. Sangat berpengaruh lah tentunya. Baik, Bu. Menurut Ibu, bagaimana ketersediaan media pembelajaran di sekolah yang Ibu tempati saat ini? Untuk media belajarnya sih karena kita bisa swadaya lah, nggak harus dari sekolah kan. Mungkin bisa dari anak-anak sendiri atau gurunya dengan lingkungan sekitar. Masih kelas 1 sih soalnya nggak perlu media yang aneh-aneh kan. Lingkungan sekitar juga bisa dipakai untuk media. Media pembelajaran seperti apa yang biasanya digunakan oleh Ibu ketika melaksanakan proses pembelajaran? Tergantung mata pelajarannya apa, kemudian yang diperlukan apa. Kalau misalkan saya sih biasanya paling menggunakan gambar. Kalau udah proses pembelajarannya aja yang berbeda, mungkin dengan cara berkelompok gitu kan, atau dengan cara misalkan kita belajar tentang bangun ruang. Kalau mereka cara lebih kepada hasil proses evaluasinya ya, misalkan kita bikin bangun ruang, nanti yang bentuknya balok kita kasih warna apa, yang kayak gitu-gitulah. Tapi sebenarnya biasa sih pakai gambar sih kebanyakan. Tergantung materinya lah Kak. Kalau misalkan materinya harus menggunakan benda ya kayak kemarin kita belajar pengukuran panjang, pembandingan panjang ya, kita harus membedakan. Saya bawa sisir, bawa gunting, bawa pisau, nanti bandingkan kalau sisir sama gunting tuh yang panjang mana, tentang pengukuran yang baku dan tidak baku. Sebagai seorang guru, media pembelajaran seperti apa yang Ibu butuhkan untuk membantu dalam pelaksanaan proses pembelajaran? Tergantung tadi itulah, kalau bagi saya sih tergantung dari materi yang dipakai, materi yang akan dipelajari. Kalau memang bagusnya memang kalau anak kelas 1 sih benda konkret, tapi kalau nggak ada benda konkret ya pakai gambar, atau terkadang kita pakai karena sudah ada internet bagus, Infokus tuh mungkin Pak yang bawa ya pakai YouTube aja, buka YouTube. Menurut Ibu, mata pelajaran atau materi apa saja yang mengalami kendala? Untuk saat ini justru ke bahasa Indonesia ya, karena kan mereka rentetannya membaca, sedangkan kelas 1 ini kan memang membacanya harus mungkin ada yang masih kurang membaca, jadi kalau belajar bahasa Indonesia lebih pada terfokus pada kemampuan membaca, baca dan tulis. Tapi kalau misalnya matematika kan menghitung dengan angka, mungkin mereka lebih mudah untuk kelas 1 ini. Ya. Pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan juga mata pelajaran yang penting. Apakah mengalami kesulitan juga, terutama pada materi makna simbol Pancasila? Lumayan sih, tapi kita pakai gambar untuk implementasinya gitu ya, penerapannya. Misalkan kalau sila pertama ini dalam kehidupan sehari-hari apa gitu ya, atau misalkan ini pengenalan lambang. Kalau pengenalan lambang sih mereka pasti kan ada gambarnya mudah ingat, tapi memang yang masalahnya itu untuk penerapannya. Kalau Pancasila pertama penerapan dalam kehidupan sehari-hari apa, mungkin mereka yang kadang lupa. Kalau yang sila kedua penerapan dalam kehidupan sehari-hari apa gitu, itu yang mungkin ada sedikit kendala karena mereka mungkin lupa gitu. Bagaimana tingkah laku siswa ketika mempelajari pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, terutama pada materi makna simbol Pancasila?
semester pertama ya nggak salah, kemarin semester awal kita belajar itu rata-rata kalau untuk simbolnya itu mereka mengikuti hafal gitu kan, karena kan misalkan sila pertama lambangnya apa gitu kan, lambangnya apa. Jadi tadi kalau suka sih mereka suka juga. Menurut Ibu, bagaimana ketertarikan siswa pada pembelajaran pendidikan Pancasila pada materi Pancasila? Minggu depan ini, minggu depan tanggal 11. Iya. Udah Oh, bulan. bisa. Menurut Ibu, sebagai seorang guru media pembelajaran, seperti apa yang Ibu harapkan untuk menunjang proses pembelajaran, terutama pada pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan? Kalau misalkan dia itu bentuknya simbol-simbol, pelajaran simbol itu pakai gambar. Sila pertama bintang, misalkan rantai, panggilan gitu kan. Kalau yang penerapan ya kita mungkin sila pertama apa namanya, contohnya misalkan memberi menghargai teman yang lagi beribadah, misalkan kayak gitu ya kan. Mereka kan contohnya misalkan yang kawan yang Kristen ke gereja, yang Islam ke masjid ya, kayak gitu. Butuh toleransi lah kan. Iya, Bu. Kayak gitu aja. Apakah Ibu bersedia jika saya mengembangkan sebuah media pembelajaran yang Ibu harapkan dalam mendukung proses pembelajaran di kelas? Sangat bersedia. Sini saya ingin mengembangkan sebuah media papan pintar yang berbasis pelajaran PPKN, Bu. Oke, diterima dengan sangat terbuka. Silahkan, saya juga mau mensadur, mencontekkan ilmu baru. Ya. Boleh. Gimana bentuknya nanti persegi 6. Awalnya saya buat dari reng, terus saya lapis dengan triplek yang tebal, Bu. Nah, Nanti ditunjukin ke sini. iya, Bu. Bila? Nanti penilaiannya ahli materi, kan saya pengembangan ahli media, ahli materi gitu, Bu. Ya, kapan tuh deket-deket ini enggak? Saya sekarang masih itu, Bu. Ini yang ketiga. Jadi saya masih bab 3, mau kerja sempro, habis itu baru penelitian, Bu. Datang lagi nanti pas penelitian. Oh, itu bentuknya kayak apa sih, Kak? Aku juga penasaran. Soalnya kita lagi nyari